Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau presentasi kelompok 1? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengaruh konsentrasi, alat dan bahan yang disiapkan. Yang pertama, stopwatch, cangkang telur atau CaCO3. Yang ketiga, cuka, kemudian pengaduk, dan gas kimia. Langkah kerjanya, yang pertama, menyiapkan 2 gelas reaksi masing-masing berisi air cuka 0,3 molar dan 0,5 molar sebanyak 5 mili. Yang kedua, masukkan telur ke dalam masing-masing gelas secara bersamaan. Yang ketiga, menghidupkan stopwatch saat memasukkan telur ke dalam gelas reaksi. Yang terakhir, mematikan stopwatch saat gelembung gas tidak terbentuk lagi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang pengaruh luas permukaan bidang sentuh, alat dan bahan, cangkang telur, asam cuka, gelas kimia, stopwatch. Cara kerja: 1. Masukkan cangkang telur yang telah dipotong kecil, sedang dan besar ke gelas kimia. 2. Menuang asam cuka ke dalam gelas kimia. 3. Hidupkan stopwatch. 4. Amati reaksi yang terjadi. Pengaruh katalis, alat dan bahan, cuka, pemutih, gelas kimia, paperclip. Langkah kerja: 1. Tuangkan 100 ml asam cuka ke gelas kimia. 2. Tuangkan 100 ml pemutih ke gelas kimia. 3. Tuangkan 100 ml pemutih dan asam cuka ke gelas kimia 3. 4. Masukkan paperclip ke masing-masing gelas. 5. Amati yang terjadi. Pengaruh suhu, alat dan bahan, asam cuka, cangkang telur, gelas kimia, termometer. Langkah kerja: 1. Siapkan 4 gelas kimia, lalu isi asam cuka sebanyak 100 ml. 2. Panaskan 2 gelas kimia asam cuka pada suhu 50. 3. Masukkan cangkang telur yang sudah halus dan masih kasar. 4. Amati reaksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi, Ibu berikan kesempatan. Apa teori yang mendasari hipotesis yang dikembangkan tentang faktor yang memengaruhi laju reaksi? Yang mendasarinya adalah teori tumbukan. Bisa dijelaskan lebih lengkap, Kak? Untuk pengaruh konsentrasi pada umumnya, reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi per reaksi diperbesar. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding zat yang konsentrasinya rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan sering bertumbukan dibanding dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar. Untuk pengaruh suhu, reaksinya terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antar partikel. Tumbukan yang terjadi karena partikel-partikel yang selalu bergerak. Dengan peningkatan suhu, energi kinetik partikel semakin besar. Hal ini menyebabkan gerakan partikel juga besar, sehingga kemungkinan terjadi juga semakin besar. Di samping pembesaran energi kinetik, ternyata peningkatan suhu juga energi potensial suatu zat. Dengan semakin besarnya energi potensial zat, maka semakin besar terjadinya semakin cepat. Untuk pengaruh luas permukaan bidang sentuh, jika ukuran partikel suatu benda semakin kecil, maka akan semakin banyak jumlah total permukaan benda tersebut. Oleh karena itu, luas permukaan semakin banyak, maka kemungkinan terjadinya tumbukan antar permukaan partikel akan semakin sering. Hal ini dapat mempercepat terjadinya reaksi. Jika kita gunakan padatan dalam bentuk serbuk, biasanya hasil reaksi akan lebih cepat diperoleh dikarenakan zat dalam bentuk serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar. Memperbesar luas permukaan padatan akan meningkatkan peluang terjadinya tumbukan. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan harga energi aktivasi sehingga persentase partikel yang mempunyai energi lebih besar dari energi aktivasi. Hal ini mengakibatkan tumbukan efektif menjadi lebih sering terjadi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Lengkap sekali ya. Hal apa saja yang akan diamati oleh kelompok 1
pada percobaan yang telah dirancang. Pada percobaan pengaruh konsentrasi, yang diamati adalah konsentrasi reaksinya. Dalam hal ini, banyaknya cuka yang digunakan dan waktu untuk cangkang telurnya habis bereaksi. Pada percobaan pengaruh suhu, yang diamati adalah suhu reaksinya, panas suhu kamar atau dingin, serta waktu yang dibutuhkan sampai cangkang telur habis bereaksi. Pada percobaan pengaruh luas permukaan bidang sentuh, yang diamati adalah bentuk cangkang telurnya, yaitu serbuk, kepingan, atau bongkahan, serta waktu yang dibutuhkan sampai cangkang telur habis bereaksi. Oke. Dah, segitu. Jadi tadi kan kalau kelompok yang tadi di rancangannya menggunakan yang 0,3 molar cukanya dengan yang 0,5 molar. Jadi di pengaruh konsentrasi nanti yang diamati itu ketika nanti si cangkang telurnya dimasukkan ke cuka yang 0,3 sama yang cuka 0,5 molar, itu kira-kira nanti yang mana yang akan lebih cepat bereaksinya gitu. Di pengaruh suhunya, jadi nanti diamati ketika dimasukkan cangkang telurnya dimasukin ke yang 10 derajat sama 40 derajat, mana kira-kira yang nanti cangkang telurnya lebih cepat bereaksi. Baiklah Ibu Lia, perhatikan jawaban kalian sudah bagus semua ya, kemudian hasil rancangannya juga sudah bagus menurut Ibu. Sudah, mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki, nanti Ibu perbaiki secara di Japri aja atau di grup, nanti Ibu perbaiki. Cuma secara garis besar sudah bagus, sudah betul. Mungkin seperti tadi yang suhu kita yang tadinya pakainya 4, kita ubah jadi cuma pakai 2 saja. Hanya seperti itulah perubahan-perubahannya gitu. Diingatkan lagi hasil rancangan ini minggu depan kalian praktekkan di sekolah. Kita secara tatap muka saja. Nah, nanti hasil laporannya di situ jangan lupa kalian sertakan juga reaksinya. Ada yang mau mencoba untuk memberikan kesimpulan? Ada yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya ada pengaruh konsentrasi, pengaruh suhu, pengaruh luas permukaan bidang sentuh, pengaruh katalis. Jadi benar ya tadi bahwa ada 4 faktor yang memengaruhi laju reaksi. Yang pertama tadi ada konsentrasi, kemudian yang kedua ada suhu, luas permukaan bidang sentuh, dan juga katalis. Ya sudah, mungkin sekian pembelajaran dari Ibu, tapi sebelum Ibu akhiri, jangan lupa kalian kumpulkan tentang lembar penilaian diri dan lembar penilaian antar temannya, karena nanti akan Ibu olah dan Ibu jadikan nilai, nanti nilai dari sikap kalian. Kemudian tadi juga selama proses sudah Ibu nilai mengenai keterampilan kalian dalam presentasi. Kemudian nah nanti jangan lupa link post-testnya sudah Ibu kirim lewat WhatsApp group, sama kalian diisi juga ya. Sekian dari Ibu. Oke, sebelum kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.